Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Syadarius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek teknologi informasi pertemuan ke-6 tentang project timing management. Oke, kita lanjut. Pentingnya jadwal proyek yaitu dengan menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar. Kedua, pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Yang pertama adalah satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Oke, kemudian ada media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang dituliskan sebelum acara pembukaan dan prediksi bahwa fasilitas tidak siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Oke, kemudian ada manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal dengan menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan yaitu mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antar kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, yaitu memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangkauan waktu, yaitu dengan memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Membangun jadwal adalah menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Kemudian ada mengontrol jadwal, yaitu mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ini contoh ringkasan manajemen waktu proyek bisa dilihat. Nah, kemudian ada planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan para ahli, teknisi analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal dapat meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan juga deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WPS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WPS yang lebih rinci, beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, di mana nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, dan juga deskripsi singkat tentang apa aktivitas yang dilakukan. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan yang memantau kemajuan. Sequencing activity
yaitu mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Tipe-tipe dependencies: pertama, mandatory dependencies, kemudian directionary dependencies, dan external dependencies. Oke, kemudian ada network diagram, adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan serta aktivitas proyek. Ini contohnya network diagram proyek X. Kemudian ada arrow diagramming method atau ADM, seringkali disebut sebagai activity on a row network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Oke, ini proses membuat diagram AOA atau activity on a row. Ini precedence diagramming method. Kemudian ada task dependency types. Ini contohnya. Oke, kemudian estimasi resources kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, seperti sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan juga isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, dan pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa. Apakah sumber daya yang diperlukan tersedia? Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Ini adalah estimasi durasi kegiatan, estimasi 3 point, membuat penjadwalan. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan jadwal proyek dengan daftar kegiatan yang berhubungan dengan tanggal dimulainya dan diselesaikannya dalam format kalender simbol. Ini contoh Gantt chart for project X. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.